Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa dengan NPM 225009023 sebagai moderator dalam video presentasi kali ini. Nah, kelompok kami akan mempresentasikan materi merangkum tentang teori situasional. Baik, kita mulai presentasi kali ini dengan dimulai dari diri saya sendiri. Paul Herzeg dan Ken Blanchard pertama kali mengembangkan cycle theory of leadership, yaitu teori kepemimpinan siklus hidup. Mereka pada tahun 1969. Mereka kemudian mengganti nama teori kepemimpinan situasional dan terus mengembangkannya baik secara bersama-sama maupun secara individual. Nah, teori ini menjelaskan 4 gaya kepemimpinan yang berbeda dan 4 tingkat kematangan individu atau tim atau kesiapan. Kemudian, menggabungkan ini untuk menyarankan gaya kepemimpinan mana yang paling sesuai dengan tingkat kematangan yang mana gaya kepemimpinannya adalah 1. Mengatakan. Nah, gaya ini dicirikan oleh komunikasi satu arah di mana manajer mendefinisikan peran dan sangat direktif tentang bagaimana pekerjaan akan dilakukan. Yang kedua yaitu menjual. Nah, manajer masih memberikan arahan tetapi menggunakan komunikasi dua arah. Tim atau individu sekarang didorong untuk membeli keputusan yang dibuat oleh manajer. Yang ketiga yaitu berpartisipasi. Manajer dan tim atau individu berbagi pengambilan keputusan tentang beberapa aspek tentang bagaimana pekerjaan akan dilakukan. Manajer kurang fokus pada perilaku direktif dan lebih pada perilaku yang mendukung. Yang keempat yaitu mendelegasikan. Sementara masih terlibat dalam keputusan, manajer telah mendelegasikan banyak tanggung jawab untuk kinerja pekerjaan kepada tim atau individu, tetapi tetap memiliki tanggung jawab untuk memantau kemajuan. Saya Maulida Fauzia dengan NPM 225009070. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori kepemimpinan Fiedler. Nah, seseorang menjadi pemimpin itu bukan karena sifat-sifat daripada kepribadiannya, akan tetapi karena berbagai faktor situasi dan adanya interaksi antara pemimpin, bawahan, dan situasinya. Cara atau gaya kepemimpinan dalam kesesuaian situasi menentukan besarnya peran pemimpin dalam efektivitas kinerja kelompok atau biasa dikenal dengan model kontingensi oleh Fiedler tahun 1967. Adapun teori kepemimpinan kontingensi ini menyebutkan ada 3 faktor utama yang mempengaruhi keefektifan pemimpin, yakni hubungan antara pemimpin dan bawahan, leader-member relationship, lalu struktur tugas atau task structure, dan yang terakhir kekuatan posisi atau position power. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriana dengan NPM 225009108. 4 goal teori adalah pendekatan kontingensi untuk kepemimpinan di mana tanggung jawab pemimpin adalah untuk mengingatkan motivasi bawahan dengan mengklarifikasi perilaku yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dan penghargaan. Teori ini sering dianggap sebagai 4 goal karena terfokus seperti apa pemimpin mempengaruhi persepsi dari pengikutnya, dan banyak yang berpendapat menggunakan model ini pemimpin menjadi lebih efektif karena efek positif yang diberikan oleh pemimpin untuk meningkatkan kinerja serta kepuasan kerja. Pada perkembangan awal, 4 goal teori memiliki 4 gaya perilaku dari seorang pemimpin, yaitu yang pertama, supportive leadership adalah karakteristik pemimpin yang membuat pekerjaan terasa lebih menyenangkan bagi karyawan. Pemimpin menunjukkan kepedulian serta berperilaku ramah dan lebih terbuka dengan karyawannya. Hal ini efektif dalam membangun hubungan sosial secara fisik maupun psikologis. Yang kedua, ada directive leadership adalah karakteristik pemimpin yang memberikan bimbingan kepada pekerjanya dengan menetapkan standar kinerja. Perilaku pemimpin juga meliputi perencanaan, pembuatan jadwal, penetapan tujuan kinerja, dan standar perilaku, dan menekankan kepatuhan terhadap aturan organisasi. Yang ketiga, ada participate leadership adalah pemimpin partisipatif berkonsultasi dengan karyawannya dan menggunakan saran atau ide-ide dari para karyawannya sebelum mengambil keputusan.
Hal ini dapat meningkatkan motivasi kerja. Yang terakhir ada achievement oriented leadership, adalah karakteristik pemimpin yang menetapkan tujuan yang membuat karyawannya merasa lebih menantang. Hal ini dilakukan dengan harapan para karyawan bekerja di keadaan optimal dan menunjukkan kemampuan kerja mereka untuk memenuhi harapan. Hal ini efektif dalam lingkungan kerja yang profesional seperti teknis, ilmiah, dan lainnya. Dengan diterapkannya model ini, pemimpin menjadi lebih efektif karena efek positif yang diberikan serta model ini menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi persepsi dari karyawannya tentang pekerjaan, juga menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh seseorang pemimpin untuk memotivasi dan memberikan kepuasan kerja kepada karyawannya. Yang keempat, model Fromm-Yearton-Jago. Asumsi yang mendasari model keputusan ini adalah bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan atau pengambilan keputusan yang cocok untuk semua situasi. Model ini melibatkan 7 pertanyaan dan 2 poin keputusan untuk menghasilkan sebuah gaya kepemimpinan yang dianggap tepat dalam kelompok tersebut. Pada dasarnya, teori ini mengatakan bahwa keputusan yang kita buat dapat dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu kualitas, potensi kolaborasi, dan jumlah waktu yang tersedia. Gaya kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Bagaimana keputusan diambil tergantung pada jenis gaya kepemimpinan yang diadopsi dalam proyek. Ketika seorang pemimpin diminta untuk membuat keputusan, itu terjadi berdasarkan salah satu dari 5 model tindakan ini. Yang pertama, otokratis. 1. Pemimpin membuat keputusan sendiri menggunakan informasi yang ada tanpa berkomunikasi dengan timnya. Yang kedua, otokratis. 2. Pemimpin berkonsultasi dengan anggota tim untuk mendapatkan informasi, tetapi membuat keputusan sendiri tanpa memberitahu grup. Yang ketiga, konsultatif. 1. Pemimpin berkonsultasi dengan anggota tim untuk mendapatkan pendapat mereka tentang situasi tersebut, tetapi dia membuat keputusan sendiri. Kemudian konsultasi 2. Pemimpin berkonsultasi dengan anggota tim untuk mencari pendapat dan saran, tetapi dia membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Dalam gaya kepemimpinan jenis ini, pemimpin terbuka terhadap saran dan gagasan. Kemudian kolaboratif. Pemimpin membagikan proses pengambilan keputusan dengan anggota tim. Dia mendukung tim dalam membuat keputusan dan menemukan jawaban yang disetujui oleh semua orang. Memilih salah satu model itu bergantung pada situasi dan 3 faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan yang disebutkan tadi, yaitu kualitas, kolaborasi, dan waktu. Model otokratis cocok untuk situasi yang pertama, tidak ada cukup waktu untuk berkonsultasi dengan anggota tim. Yang kedua, pemimpin percaya diri dan cukup berpengalaman untuk pengambilan atau membuat keputusan. Kemudian anggota tim akan menerima keputusan tersebut. Model konsultatif dan kolaboratif sesuai dalam situasi yang pertama, pemimpin membutuhkan lebih banyak informasi tentang skenario yang sedang berlangsung. Yang kedua, situasinya tidak jelas bagi pemimpin. Dan yang ketiga, ada cukup waktu untuk berkonsultasi dengan anggota tim dan mendengarkan saran dan gagasan dari mereka. Indikator pertanyaan model. Menurut Fromm, Yearton, dan Jago, untuk menentukan gaya kepemimpinan yang diperlukan dalam situasi tertentu, 7 pertanyaan harus dijawab terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, apakah kualitas keputusannya penting? Yang kedua, apakah komitmen tim penting untuk pengambilan keputusan? Yang ketiga, apakah memiliki cukup informasi untuk membuat keputusan sendiri? Yang keempat, apakah masalahnya terstruktur dengan baik? Yang kelima, akankah tim mendukung keputusan Anda jika Anda membuatnya sendiri? Yang keenam, apakah tim memiliki tujuan yang sama dengan organisasi? Dan yang ketujuh, apakah mungkin ada konflik di antara tim mengenai keputusan tersebut? Ketika sebuah kelompok sudah berhasil menjawabnya dengan baik, mereka akan dapat memutuskan gaya kepemimpinan apa yang tepat dalam pengambilan keputusan.